Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vigerido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ginilah akibat masuk Pildun pakai cara yang gak halal. Kebiasaan dibantu wasit dan dibantu duit. Bener, jadi ketemu Bang. tim yang kayak gini gak bisa ngapa-ngapain. Benar, Mencret-mencret. iya. Mana rasanya dapet wasit adil dan gak ngemihak lu? Hah? Enak mampus gak? kan? Gak enak kan? Mana jurus lu yang dikit-dikit cek VAR? Mana jurus lu yang Guling-guling. dikit-dikit itu minta kartu? Mana jurus lu yang dikit-dikit tuh guling-guling, ngulur-ngulur waktu? Nggak kepake kan di sini. Makanya nggak usah kebiasaan pakai cara kayak jadi gitu. aib kan? Mampus, gue sih maunya nih sampai 10. Cuman Iya. Spanyol emang kayaknya udahlah, kasihan. Lagi-lagi kalau masuk Pildun pakai cara yang halal, makanya nggak usah segala cara dihalalin. Ya mampus. Benar, mampus. Kenapa kita sampai jengkel yang mereka teman-teman? Karena memang mereka pakai cara curang untuk masuk ke Piala Dunia. Bayangkan, mereka tuh jago loh di Asia. Bayangkan, jago di Asia. Tapi masuk ke turnamen besar seperti FIFA World Cup itu mereka tidak bisa ngapa-ngapain ya. Ada Qatar kemarin yang dibantai itu berapa? 6-0. Sekarang gilirannya Arab Saudi dibantai sama Spanyol, peringkat 2 FIFA, bantai Arab Saudi 4-0. Ya seharusnya bisa lebih sih, cuma mungkin Spanyolnya kasihan gitu ya. Itu artinya apa? Walaupun jago di Asia, belum tentu jago di level yang lebih tinggi seperti Piala Dunia gitu kan. Dan ya ini sangat-sangat membuktikan sekali bahwa Arab Saudi tanpa bantuan wasit, tanpa uang, mereka tuh tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan pemain-pemainnya itu pelangap-pelongo ya. Seharusnya Indonesia yang ada di sana ya, bukan mereka ini. Kenapa? Karena mereka ini pakai cara-cara kotor, pakai cara-cara curang baru bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau Indonesia kan ya pakai ya cara-cara yang sebenarnya ya sportif begitu, legal. Tapi sayangnya kita tidak lolos gitu. Nah mereka ini khususnya Arab Saudi, khususnya Qatar, yang mainnya suka hobinya guling-guling sampai di Piala Dunia dibantai mereka itu. Mampus memang benar. Spanyol mengubah laga Piala Dunia kayak main PS lewat gol-gol kerennya ini. Namun selebrasi Yamal di laga ini lebih gila daripada gol-gol itu. Di laga lawan Cape Verde Yamal gak main, namun di laga lawan Arab dia main dan membuat Spanyol benar-benar bermain dengan cara berbeda. Oyarzabal yang sebelumnya mandul mencetak gol bagi Spanyol. Setelahnya Spanyol berhenti bermain sepak bola serius dan memutuskan untuk mempermalukan Arab Saudi. Muro memberikan umpan crossing. Cucurella nampak menahan bola di udara untuk Olmo, dan tanpa menyentuh tanah Olmo menyundulnya ke Oyarzabal dan ia mencetak gol keduanya. Babak kedua Cucurella juga cetak gol. Namun Yamal di menit ke-10 mencetak gol debutnya di Piala Dunia, lalu merayakannya dengan cara sujud syukur sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena memang sebelum laga antara Arab Saudi lawan Spanyol itu supporternya Arab Saudi itu bilang di mana Yamal. Seperti waktu itu mereka lawan Argentina, mereka bilang di mana Messi. Ya walaupun waktu itu Argentina kalah ya dari Arab Saudi, tapi tadi malam memang ya betul-betul Arab Saudi dibuat tidak berdaya dan memang diajar seperti main PS. Memang mereka itu pelangap-pelongo, pemainnya tidak bisa ngapa-ngapain itu ya. Jadi dikunci habis-habisan itu ya. Itulah teman-teman, kalau lolos Piala Dunia bukan karena memang mereka layak ke sana, tapi karena uang gitu ya. Ini pelajaran lah buat Indonesia. Jadi kalau mau ke Piala Dunia memang kualitasnya harus bagus, harus setara. Kualitasnya memang harus di atas rata-rata. Jangan seperti Arab Saudi, kualitasnya tidak ada, ya kan? Waktu kualifikasi mereka 2 kali tidak pernah menang lawan Indonesia. Imbang di mereka punya kandang, kemudian kalah di GBK. Ya, kemudian mereka lolos dengan cara-cara yang guling-guling, bayar wasit, ya kan? Sekarang mereka diajar betul sama Spanyol. Dan menurut saya memang ya harusnya seperti itu. Mampus memang. Indonesia gagal ke Piala Dunia, tapi justru masuk final. Kok bisa? Dikutip dari berbagai sumber, meski timnas Indonesia gagal tampil di Piala Dunia 2026, ternyata nama Indonesia tetap hadir di partai puncak turnamen terbesar di dunia tersebut. Bukan lewat pemain atau tim, melainkan lewat bola resmi final yang diproduksi di Indonesia. Bola Adidas Trionda dipercaya FIFA dan Adidas untuk digunakan pada laga final Piala Dunia 2026. Ini bukan kali pertama
lama Indonesia mendapat kepercayaan seperti itu. Sebelumnya, Indonesia juga pernah memproduksi bola-bola ikonik Piala Dunia seperti Tricolore 1998, Brazuca 2014, hingga Al Rihlah 2022. Jadi, walaupun skuad Garuda belum terbang di Piala Dunia, setidaknya bolanya dulu ya kan? Ya, bolanya di tahun 2026, tim nasionalnya nanti di tahun 2030. Amin ya, kita doakan semoga tahun 2030 timnas kita bisa ada di Piala Dunia. Iya kan, pemain sudah hebat, pelatih juga sudah bagus. Masa sih 2030 Indonesia tidak ada di Piala Dunia? Apalagi ada wacana dari FIFA itu pesertanya nanti itu akan ditambah itu. Jadi semoga Indonesia punya kesempatan nanti bisa main di Piala Dunia. Dan inilah kerennya Indonesia, teman-teman. Walaupun tim nasionalnya itu tidak main di Piala Dunia, tapi ada produk dari Indonesia yang akhirnya main di final Piala Dunia. Bolanya bro dari Indonesia, dibuat di Indonesia. Ya itu menurut saya satu ya kebanggaan tersendiri lah untuk masyarakat Indonesia. Walaupun ya tim nasionalnya tidak lolos Piala Dunia, tapi bolanya ada di sana. Keren itu bro. Skandal paspor Gatti di Belanda ternyata tidak membuat nyali para pemain keturunan ciut. Oke. Striker mematikan VVV Venlo, Dean Zandbergen, justru terang-terangan mengakui hasrat besarnya untuk segera berseragam timnas Indonesia. Oke. Meski sempat bersyukur belum memegang paspor WNI saat badai regulasi itu menghantam puluhan pemain lainnya di Belanda, Zandbergen menegaskan bahwa ia akan berbohong jika menolak tawaran naturalisasi. Oke. Baginya, membela tanah leluhur sang ibu yang berasal dari Depok adalah sebuah impian mutlak. Depok ya, dan teman-teman. jangan pernah anggap remeh kualitasnya. Striker jangkung berpostur hampir 1,9 meter ini sudah membukukan 13 gol dan 3 assist di kasta kedua Angkut Liga Belanda seharusnya musim ini. Secara statistik, ketajamannya bahkan jauh melampaui striker naturalisasi lain seperti Mauro Zielstra dan Jens Raven. Dengan kualitas seganas ini, apakah John Hertman akan segera mengamankan mesin gol baru untuk lini depan Garuda? Sebenarnya mereka ini sangat-sangat tertarik ya teman-teman untuk main dengan timnas Indonesia, gabung join dengan timnas Indonesia. Tapi sampai dengan saat ini nama Dean Zandbergen, Tristan Goejer dan lain-lain itu rupanya belum ada proses apa-apa dari PSSI untuk dinaturalisasi. Justru Mitchell Baker dan juga Luke Fikri yang sudah diproses, bahkan mungkin sudah disumpah itu teman-teman ya untuk jadi WNI itu. Nah, saya sih berharap semoga Dean Zandbergen ini segera dinaturalisasi oleh PSSI, mengingat statistiknya itu luar biasa. Dan sekali lagi kita masih membutuhkan pemain yang posisinya itu penyerang. Nah, opsinya itu bisa ada di Dean Zandbergen ini. Dia bisa dinaturalisasi dan main untuk timnas. Jadi bisa isi lubang yang sebenarnya ada di lini depannya timnas Indonesia. Jadi ketika pemain satu contohnya oleh Romeni atau Mitchell Baker atau siapapun cedera strikernya, masih ada opsi lain nih. Apalagi kalau dilihat dari statistiknya, ini luar biasa pemain ini. Harusnya PSSI sesegera mungkin naturalisasi si Dean Zandbergen ini. Karena secara kualitas ini bukan pemain kaleng-kaleng. Tapi sekali lagi setelah dinaturalisasi, come on man, jangan dipanggil ke Liga 1 tuh. Janganlah, kita semua tidak berharap ke situ ya teman-teman ya. Tengok guys, power gila Indonesia tu. Oh, memanglah. 21. Ini Kuado lawan ni 0-3. Lama papak terror. Patutnya Indonesia lah masuk World Cup. Oh, memang. Kenapa tak dapat masuk? Pelik juga kan. Pada Indonesia power gila tu. Patutnya Kuado tu tempat Indonesia sebenarnya. Betul tak? Barulah champion. Betul lah, memang power lah kan. Indonesia power gila tu. Ya memang kita di tahun berapa, 2021 ya, pernah kasih kalah Curaçao ya, itu 2-1. Sayangnya mereka sekarang ada di Piala Dunia dan Indonesia tidak di Piala Dunia. Ya maklum lah ya, timnas Indonesia memang belum mau sekarang. Kita maunya itu tahun 2030, oke? Dan ya semoga tahun 2030 kita ada di Piala Dunia. Ya mengingat tim-tim yang ada sekarang sebenarnya seperti Curaçao, kemudian siapa lagi? Qatar, Arab Saudi. Itu sebenarnya mereka tidak layak ada di Piala Dunia. Sebenarnya lebih layak itu Indonesia dari Asia sebenarnya. Cuma sayang, kita ini terlalu jujur main di lapangan itu. Kita tidak sebangsat Arab Saudi dan juga Qatar itu ketika main di lapangan itu gulang-guling lah, minta cek VAR lah, segala macam. Pokoknya berbagai macam cara curang itu mereka pakai. Bagaimana caranya supaya mereka bisa lolos Piala Dunia. Indonesia kan lurus-lurus. Itulah kehebatannya Indonesia
sehingga tidak lolos Piala Dunia. Salah. Setelah memata-matai timnas Indonesia, Vietnam kini mulai serius mempersiapkan diri untuk Piala AFF. Skuad asuhan Kim Sang-sik akan menggelar pemusatan latihan di Korea Selatan dan membawa hampir seluruh pemain terbaik yang mereka miliki, termasuk para pemain naturalisasinya. Nama-nama seperti Nguyen Xuan Son, Giovanni Magno, hingga kiper naturalisasi mereka Patrick Legiang juga dibawa. Dan yang menarik, Doan Van Hau rupanya ikut disertakan setelah sebelumnya kerap diterpa cedera. Agendanya, Golden Star Warriors dijadwalkan menghadapi 3 tim asal Korea selama pemusatan latihan di sana. Sadis. Langkah Vietnam ini menunjukkan bahwa mereka nggak ingin tertinggal dari negara-negara ASEAN lain. Dengan Vietnam yang memakai full squadnya, kira-kira Indonesia yang membawa mayoritas pemain di liga lokal bisa tahan gempuran mereka atau malah babak belur nih? Oke, jadi memang Vietnam ini sangat serius ketika nanti mereka main di Piala AFF, ya. Ya, terlihat sekali dari mereka punya pelatih yang cemas itu. Lihat Indonesia kemarin kasih kalah Mozambik dan juga Oman itu yang secara rank FIFA ada di atasnya Vietnam. Jadi otomatis pelatih Vietnam ini keter-keter teman-teman. Sampai-sampai datang ke GBK itu untuk mata-mata bagaimana permainannya timnas Indonesia, taktiknya John Hertman, pemain-pemain ini seperti apa, ya sampai dimata-matai teman-teman. Dan memang mereka sangat-sangat serius karena mereka satu grup dengan Indonesia. Nah, Indonesia juga sebenarnya ya tidak menganggap AFF tahun ini sebagai piala ciki, karena kalau kita lihat dari statementnya PSSI melalui Pak Sumarji ya teman-teman ya, itu Pak Sumarji bilang targetnya itu juara Piala AFF. Bahkan kalau tidak salah ada statement dari Pak Erick Thohir itu bilang harus juara AFF. Nah, kalau juara pastinya tim atau pemain-pemain yang dibawa kali ini itu bukan pemain yang ya flat saja atau biasa-biasa saja. Kita lihatlah, walaupun main di Liga 1 tapi pemain-pemain ini itu bukan pemain lokal teman-teman. Ya ada beberapa pemain lokal tapi nantinya akan dikolaborasi dengan pemain-pemain keturunan kita. Contohnya Eliana Reinders, kemudian Tom Haye, Saint Patinama dan beberapa nama yang lain itu kan dipanggil untuk training AFF. Nah, kita harap memang di tahun ini bulan Juli sampai Agustus nanti itu timnas Indonesia bisa menunjukkan bahwa dengan pemain seadanya kita bisa lolos Piala Dunia. Kok Piala Dunia terus ini? Maksudnya juara Piala AFF gitu ya. Kita harap seperti itu. Ya walaupun lawannya cukup berat itu Vietnam, tapi saya yakin kita bisa kasih kalah Vietnam. Qatar bikin malu satu benua Asia. Selamat buat Qatar yang sukses mencetak rekor sebagai tim paling gak layak, paling kasar, dan paling bobrok di Piala Dunia 2026. Di saat Jepang, Korea, Arab Saudi, sama Iran udah capek-capek berjuang mati-matian buat naikin derajat harga diri Asia di mata dunia, dirusak gitu aja sama satu tim yang modalnya cuma duit dan manipulasi. Kok bisa? Sini kita bedah. Kemarin lawan Kanada, anak asuhan Julen Lopetegui dibantai 6-0 tanpa bales. Dan lu tahu yang paling magis? Sepanjang 90 menit, Qatar mencatatkan 0 tembakan tepat sasaran. Gak bisa nendang sama sekali bro. Kerjaannya cuman blunder, backnya gagap ngontrol bola muntah. Pokoknya level permainannya kocak banget buat ukuran panggung dunia. Bahkan mereka punya pemain terbaik, si Akram Afif. Itu tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan belum mencetak 1 gol pun di ajang Piala Dunia. Padahal di tahun 2000 berapa ya, 18, 19, 20 ya dari kita sekiranya tahun itulah dia itu menyabet penghargaan pemain terbaik Asia. Bahkan kemarin di tahun 2024 ya, itu pemain terbaik Asia bro. Itu gelarnya bro untuk Asia. Tapi ada tapinya, di Piala Dunia justru tidak bisa ngapa-ngapain. Cetak gol pun tidak bisa, shot on target pun tidak bisa. Artinya memang Qatar ya benar salah satu tim yang sangat-sangat tidak layak ada di Piala Dunia. Harusnya Indonesia yang ada di sana. Cuma sayangnya keberuntungan ada di pihak mereka, bukan di pihak kita saja, bro. Seandainya keberuntungan itu memihak kita, ya Qatar ini bukan tim yang menakutkan lah, kaleng-kaleng lah ini. Tapi sebenarnya ini jadi modal berharga untuk timnas Indonesia, teman-teman. Kenapa? Karena di Piala Asia tahun depan itu kita satu grup dengan Qatar, Jepang dan juga Thailand. Kita lihat Jepang di Piala Dunia ini sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Dan itu memang salah satu pelajaran berharga untuk Indonesia. Bagaimana nanti menghadapi Qatar, bagaimana menghadapi Jepang. Kalau Thailand sih saya yakin kita bisa atasi Thailand. Qatar juga bisa, cuma Jepang nih yang agak berat sebagai raja terakhir dari Asia.
agak berat memang, tapi siapapun lawannya kita pasti sikat lah. Habis kau nanti dari Indonesia. Lihat saja. Puas banget Mengo Qatar dibantai 6-0 sama Kanada. Fans timnas Indonesia pasti paham betul rasanya ketika timnas Indonesia melawan Qatar dulu itu bagaimana. Benar. Melihat Qatar tak berkutik dengan segala permainan busuknya, dan yang pastinya Qatar gak bisa bayar wasit di sini. Bagus. Dan hebatnya lagi, Qatar sampai nekat buat 2 kartu merah tuh. Tapi hasilnya apa? Gak ada golnya, bos. Qatar yang selama ini mainnya jalur orang dalam dan fulus-fulus, akhirnya merasakan kerasnya sepak bola asli yang sesungguhnya. Mantap Kanada. Ya, terima kasih Kanada. Akhirnya kalian bisa membalas dendamnya Indonesia. Walaupun seharusnya kita harus balas dendam langsung, tapi tenang, kita punya kesempatan di Piala Asia nanti untuk membuktikan bahwa Qatar itu sebenarnya tim paling tidak layak di Piala Asia, tim paling tidak layak di Piala Dunia. Kotor lah mereka ini, pakai cara-cara sampah mereka ini. Ya, tapi saya yakin lah kita bisa atasi Qatar, bisa atasi Thailand nanti di Piala Asia 2027 ya. Jadi untuk Qatar, untuk Jepang, untuk Thailand bersiaplah. The King is back. Bercanda ya. Dan ya, kita doakan semoga timnas Indonesia bisa juara AFF tahun ini, FIFA ASEAN Cup kita bisa juara juga, dan ya kita bisa naik 100 besar FIFA. Itu harapan kita. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.